Kita bertemu lagi dalam praktikum daring ilmu nutrisi ternak ruminansia. Kali ini kita akan menentukan produk fermentasi kita dengan alat ini, yaitu untuk menentukan VFA total, ya, asam mudah menguap, ya, dalam volatile fatty acid yang totalnya dalam penentuan. Kita menggunakan dengan alat Favodes untuk destilasinya. Pertama adalah alat ini terhubung dengan komputer yang nanti aplikasinya yang sudah diprogram sedemikian rupa. Pertama dilakukan adalah dengan menghubungkan air ke alat untuk sebagai pendingin daripada kondensasi. Ini selangnya sudah terhubung dan ini air sudah menyala. Kemudian kita masukkan tabung, yang mana pertama adalah untuk melakukan pembilasan. Ya, alat ini harus dibilas lebih dahulu. Ini adalah dengan Aquades sejumlah 25 ml. Ya, ini alatnya, kita buka, kemudian dimasukkan. Ya, ini. Kemudian ini ditekan yang di bawah agar ini ada relnya, ya. Kemudian ini yang di atas. Nah, setelah itu kita tutup dengan baik, dan ini ada nantinya akan menetes di sini. Kondensasi akan menetes pada Erlenmeyer ini. Jadi pertama adalah kita memanaskan sekaligus membilas. Pertama adalah alat ini ada saklar di belakangnya, dengan cara ini ada saklar untuk menyalakan. Ya. Kemudian setelah itu tombol yang ada di depan, ya, pada alat Favodes ini ada di sini. Ini kita nyalakan dengan menekan. Kemudian ini sekarang sudah muncul kodenya, ya. Dia menunjukkan kata basi, sedang sibuk, ya. Dia mencari programmingnya. Untuk itu kita lanjutkan ke sini, membuka sambil menunggu proses pemanasan di alat. Ya, setelah terhubung dengan alat, sudah siap di alat Favodes destilator. Sekarang di komputer kita klik 2 kali pada aplikasi dari Favodes ini. Ya, klik 2 kali. Kemudian ditandai dengan bunyi pada alat. Itu menunjukkan bahwa sudah terkonek antara aplikasinya dengan alat. Sekarang ini ada beberapa pilihan, sampel input dan run sample. Kemudian di sini ada operation dan seterusnya dan seterusnya. Untuk itu pada sampel input kita klik. Kemudian kita bikin baru, ya, new praktikum, ya. Saya klik OK. Kemudian ada insert sample. Pada sampel ini kita pilih no titration. Kita memang tidak ada titrasi untuk itu. Karena yang pertama ini kita di sini sampel name yaitu bilas. Ya. Kita mau membilas sampel. Ya. Kemudian metodenya tidak ada berat dan tidak ada unit untuk itu. Maka ini dikosongkan. Kemudian metodenya adalah kita sudah ada untuk membilas selama 15 menit sambil memanaskan alat. Ini saya klik. Kemudian selanjutnya ini adalah OK. Setelah OK, kemudian kita start. Kita bisa melihat di sana di monitor pada alat, dia sedang mencoba, ya, insert tube. Ya, sekarang kita sudah memasukkan tadi ini tabung Favodes ini sudah masuk. Kemudian setelah kita yakin bahwa tabung Favodes sudah masuk, maka dilanjutkan dengan di sini diklik dengan start yang ada di sini, itu continue. Ya, setelah tadi start, kita sekarang klik continue. Ya. Klik continue yang ada di komputer pada aplikasi. Selanjutnya kita melihat di sana. Itu sudah start. Kalau sudah start, diyakin sudah start untuk itu, maka di sini diklik lagi, lanjut continue. Jadi ada 2 kali continue untuk meyakinkan.
sekarang alat sudah jalan. Ya. Ini kita lihat distillation selama 14 menit, selama 15 menit. Ini sekarang sudah jalan 14 menit 48 second. Ini hitung mundur 44, 43, 42, 41 dan seterusnya sampai nanti 15 menit ya. Jadi ini kita sudah program sedemikian rupa alat ini untuk membilas alat dari FOVODES destilasi ini selama 15 menit. Sambil menunggu 15 menit, sampel kita siapkan. Dari kecernaan bahan kering dan kecernaan bahan organik yang sebelumnya pada sampel yang berisi dengan cairan rumen dengan penambahan buffer McDougall, kemudian sebelum masuk dengan menggunakan pepsin yang 2 kali 24 jam berikutnya, sampel yang pertama ini kita sudah pada penetapan yang lalu, pada penetapan KCBK dan KCBO, itu cairan yang ada, cairan rumen yang dengan McDougall itu kita tampung setelah kita centrifuge. Itulah proses dari mendapatkan supernatan. Pada video yang lalu sudah ditunjukkan, yaitu nomor 13 dan nomor 26. Nah, ini sampel kita. Nah, sambil menunggu proses pembilasan pada alat FOVODES, destilasi FOVODES, kita menyiapkan sampel untuk kita lakukan analisis lebih lanjut, yaitu untuk VFA. Jadi ini sampel yang sudah kita dapatkan super. Penambahan untuk menyiapkan blanko yaitu tanpa sampel. Jadi lebih dahulu pada tabung 1 ini kita tetapkan untuk blankonya, yaitu dengan menambahkan asam sulfat sejumlah 0,5 ml. Di sini kita sudah tetapkan 0,5 ml ya, dengan menggunakan pipet otomatis dari Evendo. Kita ambil 0,5 ya. Kita masukkan. Setelah itu kita tutup. Kemudian lebih lanjut kita menambahkan nah ini proses sedang sambil menunggu juga, ini proses sedang mengambil ya, sectionnya mengambil seluruh yang ada di dalam cairan receiver ini, di dalam alat di tabung ini dibuang keluar sana. Jadi ini untuk sampel, pada sampel ini untuk yang nanti akan ditampung kondensasi yang terbentuk nantinya pada saat proses kondensasi, kemudian nantinya akan menetes di sini, maka di sini harus tersedia sejumlah 2,5 ml NaOH ya. Jadi kita harus untuk ditampung nantinya ya. Jadi yang menguap itu kemudian adalah asam volatil fatidnya, ini diambil sejumlah 2,5 ml. Kita masukkan. Ini adalah NaOH yang 0,5, normalitasnya 0,5 ya. Perhatikan juga baik-baik pada Erlenmeyer yang dipilih, karena nanti akan ditampung sejumlah 150 ml ya. Nanti sudah diprogram oleh, kita program di komputer ini. Ini kita buka lebih dahulu, kemudian gunakan sarung tangan karena ini sangat panas. Di sini yang sudah tadi diletakkan. Selanjutnya kita ambil tadi yang nomor 1 ini yang sudah ditambahkan dengan asam sulfat. Asam sulfat 15% sejumlah 0,5 ml. Kita masukkan. Kemudian ini yang sudah ada NaOH-nya. Kemudian kita masukkan di ujung. Dan ini harus tercelup sempurna. Ya, harus tercelup, perhatikan baik-baik. Kalau tidak tercelup ini dinaikkan. Kita harus menggunakan alat atau
dan itu harus tercelup ya. Perhatikan baik-baik, dan ini bisa dilakukan sedemikian rupa. Ya, sudah tercelup. Kemudian kita tutup. Kemudian kita langsung masuk ke program. Dari program yang kita melakukan pada komputer ini untuk aplikasi pada alat untuk destilasi dengan menggunakan Fafodes yang kita miliki ini. Selanjutnya, setelah belangko untuk di sini, kemudian yang kita tambahkan lagi insert sampel. Ini ada beberapa pilihan, sampel, kemudian standar, belangko, no titration. Kita pakai no titration. Belangko di sini yang dimaksud adalah belangko untuk analisis protein sesuai dengan alat ini ya. Karena alat ini memang peruntukannya untuk protein, tetapi alat destilasinya bisa saja kita gunakan untuk yang lainnya. Oke, no titration karena kita tidak mentitrasi di dalam secara otomatis. Kita mentitrasinya di luar. Jadi pilihannya no titration. Kemudian sampelnya adalah sampel pertama, ya VFA. Pertama, VFA 1 ya. Kemudian metodenya VFA, kemudian lanjut lagi add neck. Kemudian yang kedua adalah VFA 2. Kita ganti lagi VFA 2, kemudian metodenya sama, kemudian add neck. Kemudian yang di sini tentunya karena kita sudah selesai cuma 2 sampel, kita di sini sampelnya adalah bilas. Kemudian kita merubah metodenya di sini. Kita cari untuk metode bilas ya, bilas 15 menit karena sudah berakhir. Kemudian kita tadi di sana sudah kita Fafodes yang ada di sana sudah siap ya. Ini tabung Fafodes untuk belangko tanpa sampel ya, kelihatannya masih bening. Tadi cuma menambahkan asam sulfat saja. Kemudian yang dibawa di sini adalah NaOH yang sudah tercelup secara sempurna ya. Untuk itu ini sudah siap. Begitu sudah siap eksekusi, kita sudah langsung oke ya. Kita oke, kemudian start. Setelah start, kemudian nanti di sana secara otomatis akan memulai. Dikatakan di sana insert tube. Tabungnya sudah masuk, terus kita lanjut di sini dengan continue. Ya, kita klik lagi continue. Kemudian jadi otomatis. Tadinya sample table otomatis ke analisis. Bunyi sekali, alat sudah siap, ya ready. Di sana bisa terlihat ready for start. Begitu dia sudah ready, kita sini continue sekali lagi. Maka dia otomatis sekarang. Kita lihat sampai nanti ini tertampung sebanyak 150 ml dalam waktu 5 menit 30 detik. Ini jalan mundur. Sekarang 19 detik, 18, 17 dan seterusnya sampai nanti di sini akan tertampung secara sempurna sebanyak 150 ml. Ya. Nanti pada saat penentuan ini belangko itu tanpa sampel. Otomatis nanti titrasinya lebih besar dibanding dengan belangko. Kenapa? Karena yang ada di sini adalah tidak ada asam yang masuk nanti di sini yang tertampung. Jadi volatile fatidnya tidak ada yang masuk karena tidak ada sampelnya, sehingga dia lebih besar pada saat nanti kita mentitrasinya karena hanya ada belangko yang berisi NaOH. Ya. Jadi ini makanya nanti pengurangannya adalah belangko dikurangi dengan sampelnya. Ya, ingat. Jadi ini terbalik. Biasanya kalau kita protein sampelnya dulu dikurangi dengan belangkonya. Ini tidak. Ya, sambil menunggu ini jalan 5 menit. Sambil menunggu itu kita sekarang kita ganti ini untuk kita siapkan untuk ini adalah Erlenmeyer kedua dan ini adalah Erlenmeyer yang ketiga ya, 2 dan 5. Kita lihat, kita akan menambahkan NaOH sesuai dengan sama dengan yang tadi 2,5 ml NaOH ya. Ini 2,5 ml. Kita ambil. Ya. Yang kedua. Dan ini ganti, kita ganti. Kita tutup. Kita menggunakan dengan untuk mengambil sampelnya dengan yang berbeda. Yang ini adalah sampel pertama 13,
dan sampel kedua adalah nomor 26. Ya, sesuai dengan yang pada saat supernatan dari sampel kita dari penentuan KCBK KCBO koefisien cerna yang sebelumnya secara in vitro ya. Oke. Ini ya, kita ambil 2,5 ml, kita lihat. Oke. 2,5 ml kita masukkan ke sampai ke bawah ya. Kita tutup kembali. Ini kita ambil yang kedua. Ambil yang kedua. Dua setengah mililiter. Oke. Kemudian dari sampel ini ditambahkan di kondisi asamkan dengan menambahkan asam sulfat 15% sejumlah dengan 0,5 ml ya. Oke. Kita tambahkan 0,5 ml. Oke. Ya. Ini kita tutup kembali. Ini asam sulfat dan ini juga sudah siap tabung Erlenmeyer untuk menampungnya, dan lagi 24 detik ini kita lihat di bawah sudah hampir tertampung dengan sudah tertampung 150 mili. Jadi memang kurang lebih dari 150 mili. Berarti tidak sampai dengan di 200 ya untuk itu. Kita lihat. Sekarang sudah selesai. Secara otomatis membutuhkan waktu 25. Kita berikan waktu 25 detik untuk mengeluarkan sampel yang ditabung ya, tadi yang sudah direaksikan itu. Tunggu 10 detik, 9 detik, 8, 6, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ya, dan ini dikeluarkan. Tabung ini kita keluarkan. Ini panas sekali. Kita keluarkan dengan perlahan. Ini diletakkan ya. Oke. Selanjutnya tentunya adalah sampel kedua yang akan sampel pertama. Ya, jadi ini perhatikan baik-baik. Kalau tadi blanko bening, sekarang ini adalah sampelnya yang sudah berisi dengan supernatan dari hasil dari untuk fermentasi dari KCB pada penentuan KCBK KCBO. Ya. Ya, ini sudah selesai, kita letakkan di sini yang sudah, kemudian kita masukkan. Ini sudah berisi ya, sudah terisi dua, dan kita kembali nanti menetes ke sini. Perhatikan baik-baik, dia tetap tercelup dengan sempurna, dan usahakan ini menghadap ke kita volumenya agar bisa kita tahu apakah sudah 150 nanti ini, apakah sudah tercapai atau belum. Oke. Sekarang kita lanjutkan. Sisa di sini klik karena sudah siap. Sisa kita klik saja continue yang ada di komputer. Kemudian setelah continue, kemudian kita lihat di monitor. Di sana dikatakan sudah siap, ready for start. Kemudian kita lakukan sini. Ya. Nah, sekarang sudah mulai. Pertama sudah selesai, dan ini kita keluarkan. Ini sampel, ini sudah sampel. Ini yang blanko, kemudian sampel pertama. Ini yang sekarang ini adalah sampel kedua. Misalkan sampai tercelup secara sempurna. Kemudian kita letakkan. Ya. Oke, tercelup secara sempurna. Kemudian yang ini tabung. Nah, ini sudah selesai, dan kita letakkan di wastafel. Kemudian kita ambil sampel yang kedua tadi ya, ini ya, yang sudah ditambahkan dengan asam sulfat supernatan yang VFA kedua ya.
Proses yang sama tadi, kita klik continue pada komputer, kemudian kita lihat masih starting analysis VFA. Oke. Start, kita klik lagi continue, dan ini berlanjut. Yang ini sudah selesai. Selanjutnya kita setelah sampel kedua selesai, selanjutnya kita lakukan untuk dibilas alat ini. Ya. Kita lanjutkan saja dari yang telah tersedia, dan ini tabung ini dibiarkan saja di dalam karena sekaligus dia yang akan dibilas sedemikian rupa. Jadi kalau kita lihat di sini, maka programnya langsung masuk, metodenya bilas 15 menit ya, kita lihat di sini. Atau kalau kita ini bilas 15 menit, di sini metodenya. Atau kita lihat di sampel table, ini dia masuk di sini di nomor 7 ya. Setelah 3 kali tadi. Di sini total, di sini sampel pertama, sampel kedua. Ya. Ini kalau kita lihat di sini. Sampel kedua dia blanko S1, kemudian VFA 2. Kemudian di sini adalah bilas sekarang ini. Continue. Kemudian lanjut. Kita continue lagi. Ya. Sambil ini kita lanjutkan untuk kita titrasi. Selanjutnya sampel yang sudah kita tampung dari proses destilasi VFA total ini adalah blanko. Blanko pertama adalah kita tetesi dengan indikator dari phenolphthalein yang 1%. Teteskan 3 tetes, 1, 2, 3. Kemudian pula ini 3, teteskan 3 tetes. Oke. Yang baik ya. Nanti titik akhir titrasi itu ketika dia berubah kembali menjadi tak berwarna ya. Kita lihat sekarang. Kita menggunakan buret otomatis dengan memutar ke arah ke kita. Ini pertama adalah kita tekan start untuk menolkan ini ya. Kita tekan start untuk menolkan ya. Selanjutnya perhatikan baik-baik, ini sudah tidak ada sama sekali gelembung. Kalau ada gelembung, usahakan ini dibuang, di frost semuanya, ya, di frost, gitu ya. Ini sambil saya titrasi dengan perlahan sampai tidak berwarna. Ini sambil saya putar ya, ini sambil saya putar. Ini saya putar, kemudian ini angka ini akan naik, angka ini akan naik terus sambil saya putar terus sampai tidak berwarna ya. Masih merah jambu. Dari phenolphthalein warna merah jambu ketika dia posisi basah ya, di posisi basah. Jadi di sini asamnya sedikit ya, untuk itu maka ini blanko. Ini sudah perlahan sudah akan berubah, perlahan berubah menjadi bening tak berwarna. Oke. Sudah bening. Nah, sekarang titik akhir titrasinya adalah 12,15. Ini kita catat. Untuk blanko, jadi di sini ada kolom pertama, nomor sampel blanko, volumenya adalah 0 ya. Kemudian blankonya adalah 12,15 mili. Volume titrasi sampel tidak ada karena ini adalah blanko. Normalitas HCl-nya jangan lupa. Ini normalitas HCl-nya adalah 0,1048 N ya, normalitas HCl 0,1048 ya. Ini sama semuanya, sama untuk ketiga-tiganya ya. Kemudian lanjut setelah itu blankonya sama semua jadinya 12,15 12,15. Sekarang kita volume titrasi pada sampel ya. Ini masih tak berwarna, dan ini sekarang saya tekan lagi start. Saya tekan start untuk kembali posisi 0 pada titrasi ya. Perhatikan baik-baik. Ini 0. Posisi 0, kemudian saya titrasi. Titrasi pelan sampai ini nanti hasilnya tidak boleh
melebihi dari volume blanko. Ya, dibawa dari 12, sekian. Kalau melebihi blanko berarti ada kesalahan untuk itu. Ya, pelan. Sudah mulai. Perlahan. Ya. Ya. Oke. Kita lihat masih ada kelihatan merah jambu. Untuk itu kita tambahkan lagi sedikit. 1 tetes. Oke. Nah, ini baru kita yakin bahwa ini sudah bening warnanya ya. Ini bening sudah. Volumenya adalah 12,08 ya. Terpautnya sedikit ya, 12,08. Selanjutnya kita titrasi untuk yang kedua. Ini saya nolkan lagi ya. Karena kita sudah tahu sekitar 12,08, maka ini dikencengin saja. Nantinya akan ketika dia di volume 10 kita pelan. Oke. Sudah mulai? Ya. Oke. Ini sudah bening. Ini adalah 11,73 ya. 11,73 ya. Nah, dari hasil ini nantinya kita akan mendapatkan dari volume titrasi ini, nanti akan masukkan ke dalam rumus untuk mendapatkan total dari milimol dari kandungan volatile fatty acid ini, totalnya. Oke, setelah di input dari hasil yang kita titrasi tadi, dari penentuan VFA total ini, maka blanko dikurangi dengan volume titrasi dari sampel dikalikan dengan normalitas dari HCl, yang mana HCl ini valensinya 1 sama molaritas, dengan molaritasnya sama, dikalikan dengan 1000 dibagi dengan volume sampelnya. Itulah hasil dari VFA total yang kita dapatkan dari supernatan sampel yang kita fermentasi dari secara in vitro di laboratorium ini. Sampai ketemu di praktikum selanjutnya. Terima kasih.